14 baris dari bawah tengah-tengah. Wa akhraja Ahmadu wal Hakimu. Wa akhraja Ahmadu. Hampir tengah-tengah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid darni amin. Qala wa akhraja Ahmadu wal Hakimu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Allahumma shalli wa sallim alaihi telah mengeluarkan hadis siapa Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Amin amin. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kila, maka ditanyakan pada Nabi, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita memperbaharui iman kita wahai Rasul? Qala, Nabi bersabda, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah oleh kalian dari mengucapkan, membaca kalimat La ilaha illallah. Wa syekhani an Utsman bin Malik, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Malik, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah sungguh mengharamkan atas neraka, mengharamkan orang yang telah mengucapkan, membaca kalimah la ilaha illallah, hal keadaannya ia tujukan dengan bacaan tersebut akan keridhaan Allah. Jadi wajah Allah kita maknai keridhaan, ya, wajah. Jadi semata-mata hanya Allah Ta'ala saja yang ditujunya dalam zikiran yang dibacanya. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril qala yaqulu Allah Ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi. Malaikat Jibril telah menceritakan padaku, ia mengatakan, berfirman Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, maka barang siapa yang memasuki bentengku, niscaya ia aman dari azabku. Wa Tabrani an Abi Darda'i, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri walam yurfa' li ahadin yawma idzin 'amalun afdalu min 'amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada. Tidaklah dari seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, kalimat la ilaha illallah 100 kali, melainkan niscaya Allah bangkitkan ia kelak di hari kiamat nanti, sedangkan wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Dan tidaklah diangkat untuk seorang hamba ketika itu suatu amalan. Naibul fa'ilnya amalun, ya.
tidaklah diangkat, artinya diterima Allah suatu amalan, afdalu, yang lebih utama dari amalannya, kecuali orang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan atau lebih dari ucapannya tersebut. Jadi kalau 100 ya lebihin, itu kalimat yang paling mulia dan utama kelak. Wa Ibnu Majah an Ummi Hani'in, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatsruku dzamban. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Hani, kalimat la ilaha illallah tidaklah melampaui akannya oleh suatu amalan, ya, tidak ada amalan yang dapat mengunggulinya maksudnya, dan tidak pula yang dapat mensisakan dosa. Artinya kalau dia baca la ilaha illallah, habislah dosa seorang hamba. Wala tatsruku dzamban. Wala tatsruku dzamban. Wa Tirmidzi wa Nasa'i an Jabirin, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Wan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa pernah bermunajat, ya Rabbi, 'allimni syai'an azkuruka bihi. Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku ingat sebut Engkau dengannya, maksudnya suatu ajaran yang Kau akan ajarkan padaku. Faqala, maka Allah berfirman, qul la ilaha illallah, katakan olehmu, ucapkan la ilaha illallah. Faqala, Nabi Allah Musa pun berkata lagi, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadha, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Wahai Tuhanku, tiap hambamu mengucapkan kalimat ini, hanya saja aku menginginkan sesuatu yang khusus, yang istimewa untukku dengan bacaan tersebut. Faqala, maka berfirman Allah, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya bahwasanya 7 petala langit wa amirahunna, dan penghuninya selain aku, dan juga 7 lapis bumi diletakkan di kifah, itu kalau timbangan apa itu namanya? Ya, sebelah. Ya, di sebelah timbangan kalimat la ilaha illallah. Di sebelah timbangan yang lain, ya, di satu timbangan wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, lamalat bihinna, niscaya, ya, lamil lamul jawab, ya, lamalat, niscaya sungguh akan lebih berat dengan timbangan tersebut kalimat la ilaha illallah. Ucapinnya kan gampang tuh, la ilaha illallah.
Beratnya Masya Allah 7 petala langit sampai 7 lapis bumi kalah beratnya ya. Wa Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi, dan Abu Ya'la dari Abu Bakrin semoga Allah meridainya, Amin. dan dari anak turunannya. Alaikum di sini maknanya lazim ya, biasakan, amalkan bila ilaha illallah wal istighfari. Jadi ditakdirkan bila ilaha illallah ya, bi kalimati la ilaha illallah wal istighfari wa akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaqtun nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Lazimkan oleh kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan istighfar, dan perbanyaklah oleh kalian dari mengucapkan keduanya. Maka sesungguhnya iblis pernah berkata, aku binasakan manusia dengan dosa, dan mereka manusia membinasakan aku dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Maka tatkala aku melihat yang demikian, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Sedang mereka menyangka bahwasanya mereka memperoleh hidayah. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Amin. Hadara malakul mauti rajulan yamutu fashaqqa a'dha'ahu falam yajid amalan khairan thumma shaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan fafakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihanakihi yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Amin. Malaikat maut hadir ya. Hadir maknanya mencabut nyawa dari seorang hamba, di mana yang akan mengalami kematian. Kemudian malaikat maut ini membelah tubuhnya, dicari sela-sela tubuh. Malaikat maut tidak memperoleh amalan kebajikan yang dilakukan si hamba yang dicabut ruhnya. Kemudian dibelah hatinya, dia tidak memperoleh pula di dalam hatinya itu kebaikan pula. Kemudian dibuka kedua rahangnya, kemudian malaikat maut mendapati di taraf sisi mulutnya itu ada menempel di langit-langitnya. Mulut kan ada langit-langit atas ya, harak itu maknanya langit-langit. Yakni dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah faghufira lahu, maka diampuni dosa baginya dengan kalimatul ikhlas tersebut. Jadi modalnya kalimat la ilaha illallah. Tapi yang orang nggak sembahyang jangan dikasih nih. Wah enak kalau la ilaha illallah doang. Jangan dikasih. Iya. Dikasih gitu nggak sholat. Iya makanya. Ini bukan buat motivasi gitu. Bukan dia nggak sembahyang dulu. Rajin baru. Dikasih. Kalau meninggal. Kalau bisa karat kalau nggak sembahyang jangan ditilang. Oh kalau sekarang kasih tahu. Kasih tahu. Jadi kalau orang lagi sakarat, kita mesti membangkitkan himmah dirinya, keyakinan hatinya bahwa Allah Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab gitu. Itu kalau orang meninggal jangan takut-takut ya. Wah, itu meninggal parah deh. Jangan. Ya, justru yang begini sampaikan
Jadi kalau udah ada semangat demikian, insya Allah kan dia mengucapkan. Makanya kalimat la ilaha illallah Allah permudah. Permudah apanya? Pengucapan. Karena mengucap kalimat la ilaha illallah enggak perlu bergerak mulut. Enggak perlu bergerak. La ilaha illallah. Bergerak enggak mulut saya? Enggak bergerak. La ilaha illallah. Karena orang di sakaratul maut kaku semuanya. Sampai mulutnya susah digerakkan. Kalau di sakarat tuh. Maka Allah jadikan ucapan kalimat la ilaha illallah semudah-mudahnya untuk diucapkan oleh seorang hamba. Ini kita bakal ngalamin ini semuanya. Ya. Jangan sampai lewat gitu. Amin. Jadi kalau kita udah talqin, dia udah baca, terus dia masih ngomong juga. Kebun yang di belakang jangan dijual. Nah, kok kebun orang. Kalau dia ngomong lain lagi, talqinin lagi. Sampai kalimat la ilaha illallah menjadi ucapan terakhir sebelum kematian. Gitu. Jadi talqin itu udah ditalqin. Enggak begitu. Ya, harus terakhir tuh sampai akhir. Jadi dijagain kalau orang sakarat. Ya. Jangan dinangisin doang, jagain yang satu baca Yasin, ya baca yang lain-lainnya, zikir segala macamnya. Kemudian wa Abu Dawud wa Ahmadu an Mu'adzin, dan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'adz, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Amin. Hadis ini. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimah la ilaha illallah, niscaya dia akan memasuki surga. Amin. Amin. Nas'alullah al-karim al-wadud an yakhtima kalamana. Amin. Amin ya Allah. Kita berdoa pada Allah yang Maha Mulia. Amin ya Allah. Maha mencintai. Semoga Allah tutup Amin. kalam kita. Amin ya Allah. Amin. Amin. Wahaka